Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita Biokimia 2. Kita akan membahas tentang metabolisme lipida ya. Jadi kita akan membahas mengenai metabolisme tahap 1. Jadi seluruhnya di dalam metabolisme baik karbohidrat, lemak, protein semuanya ada dua kategori, yaitu kategori anabolisme dan kategori katabolisme. Nah, jadi akan terlebih dahulu pada pertemuan kita pagi ini akan membahas bagaimana katabolisme lipida. Ya, tentu katabolisme ini akan membahas bagaimana pada saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lipida. Ya, jadi makanan yang mengandung lipida itu masuk ke dalam mulut, kemudian akan melalui saluran pencernaan. Setelah dicerna, kemudian masuk ke dalam saluran darah. Dari saluran darah akan selanjutnya dipindah ke dalam sel, baru akan melalui metabolisme seluler. Nah, metabolisme seluler inilah yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana lipida itu akan dipecah dari makromolekul menjadi molekul yang lebih kecil, kemudian dari makromolekul menjadi mikromolekul atau molekul yang lebih kecil, selanjutnya lipida akan dirubah menjadi energi. Nah, tahap yang kedua, bagaimana kalau kondisi tubuh kecukupan energinya sudah seimbang, maka lipida itu tentu akan disimpan, ya. Bagaimana proses penyimpanannya? Biosintesis lipida menjadi lipida tubuh itu adalah bagian dari metabolisme atau bagian dari anabolisme, ya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan lipida. Jadi saya rencanakan lipida ini akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Oke, saya akan memulai dengan share screen. Oke, cukup jelas ya gambarnya, kelihatan? Oke. Oke, jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa lipida ini merupakan bagian penting dari metabolisme tubuh ya. Jadi sekali lagi lipida merupakan bagian penting dari metabolisme tubuh, sama pentingnya dengan karbohidrat, sama pentingnya dengan protein ya. Perbedaan prinsip pada lipida adalah sebagian besar lipida digunakan untuk menyuplai pembentukan energi ya. Jika energi itu kurang, maka lipida akan disimpan sebagai cadangan lipida atau dikenal sebagai lipida tubuh ya. Lipida tubuh itu adalah lipida yang menyebabkan kita menjadi gemuk ya. Itu karena apa? Kita kelebihan konsumsi makanan atau kelebihan energi, kemudian disimpan dalam bentuk lipida yang kemudian disimpan dalam lapisan adiposa dan kemudian disebut dengan lipida tubuh ya. Itu yang bikin gemuk ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, berikutnya kita akan membahas, ini mungkin Anda sangat familiar dengan diagram ini ya. Pada saat kita membicarakan masalah lipida, maka yang dibicarakan adalah poin atau titik yang saya kasih gambar atau berwarna merah ini ya. Ini merupakan titik temu di mana pencernaan dan metabolisme karbohidrat, kemudian metabolisme protein dan metabolisme
lipida, ya. Kalau saudara perhatikan ya dari diagram yang berwarna hijau, ini sebagian besar adalah dari metabolisme karbohidrat, ya. Dari karbohidrat berubah menjadi glukosa 6 fosfat melalui reaksi glikolisis, ya, sampai dihasilkan asam pirufat. Ini masih masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, ya. Nah, kemudian dari asam pirufat dirubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus TCA atau siklus Krebs, ya, atau siklus Krebs. Oke. Nah, kemudian dari siklus Krebs akan masuk ke dalam transport elektron. Nah, jadi dari glikolisis, TCA dan transport elektron. Khusus untuk metabolisme karbohidrat, ini dari karbohidrat kemudian sampai asetil-CoA, ya. Oke, sampai sini ini adalah metabolisme karbohidrat. Tetapi asetil-CoA ini menjadi senyawa penting karena merupakan titik temu, ya, merupakan titik temu antara metabolisme karbohidrat, metabolisme protein dan metabolisme lipida, ya. Nah, jadi lipida pada saat kita potong-potong atau kemudian disebut dengan katabolisme, ini juga akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan asetil-CoA. Sama, ya. Jadi titik temu antara karbohidrat, titik temu dengan lipida ini ada pada senyawa yang kemudian disebut dengan asetil-CoA. Jadi hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah asetil-CoA sebelum masuk ke siklus TCA. Demikian juga untuk lipida juga akan dihasilkan senyawa yang namanya asetil-CoA juga, ya. Oke. Kemudian dari asetil-CoA ini, baik asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat maupun asetil-CoA yang berasal dari lipida, ini sama-sama akan masuk ke dalam siklus TCA, ya. Jadi sama-sama akan masuk ke dalam siklus TCA. Bedanya pada metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipida, ya. Pada metabolisme karbohidrat ada tahap yang namanya glikolisis, ini merupakan tahap persiapan untuk menghasilkan asetil-CoA, sementara pada metabolisme lipida tahap persiapan untuk menghasilkan asetil-CoA namanya beta oksidasi, ya. Jadi di tahap ini ini namanya tahap beta oksidasi, sama yang dihasilkan adalah asetil-CoA. Cuman hasil metabolisme perubahan dari asam lemak menjadi asetil-CoA melalui beta oksidasi dihasilkan energi yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan reaksi glikolisis, ya. Jadi sekali lagi dari pencernaan lipida ini, dari metabolisme lipida, lemak akan diputus menjadi asam lemak, kemudian dari asam lemak melalui beta oksidasi akan dihasilkan asetil-CoA. Nah, dari hasil asetil-CoA ini akan sama-sama masuk ke dalam siklus TCA, sama seperti pada karbohidrat, ya. Bedanya dengan protein bagaimana? Ya, bedanya dengan protein, khusus protein dia masuk atau untuk menghasilkan energi masuk ke dalam siklus TCA itu tidak harus melalui jalur asetil-CoA, ya. Jadi kalau karbohidrat harus masuk melalui jalur asetil-CoA, tentunya melalui glikolisis. Kalau lipida akan masuk ke jalur asetil-CoA melalui beta oksidasi, sementara protein dia bisa masuk ke jalur manapun, ya. Bisa Anda perhatikan dari protein kemudian menjadi asam amino, dari asam amino bisa dirubah menjadi asam pirufat, bisa juga dirubah menjadi asetil-CoA, bisa juga dia masuk langsung ke dalam siklus TCA, ya, atau siklus Krebs. Jadi protein lebih fleksibel, dia akan masuk ke dalam siklus TCA melalui jalur manapun. Oke. Ini adalah poin penting pertama. Poin penting yang kedua, saudara bisa perhatikan, ya, Anda bisa perhatikan ada jalur ke bawah, ya. Ini jalur ke bawah. Jalur ke bawah ini artinya adalah jalur katabolisme, di mana asam lemak akan diputus menjadi lemak akan diputus menjadi asam lemak,
kemudian asam lemak akan diputus menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asetil-CoA. Tetapi saudara bisa perhatikan bahwa dari asetil-CoA ada satu jalur yang ke atas, ya. Jadi bisa Anda perhatikan poin yang ini adalah jalur ke atas ya. Ya, jalur ke atas. Sementara bahan bakunya dari asetil-CoA, ya, bahan bakunya dari asetil-CoA. Sekali lagi, asetil-CoA itu bisa berasal dari karbohidrat, ya, karbohidrat akan menjadi glukosa 6 fosfat, dari glukosa 6 fosfat akan menjadi asam pirufat, kemudian akan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA bisa juga berasal dari protein yang bisa saudara perhatikan. Protein kemudian masuk ke dalam pool nitrogen, protein akan menjadi asam amino akan masuk ke dalam pool nitrogen, dari pool nitrogen dibuang senyawa nitrogennya, kemudian akan kerangka karbonnya bisa berubah menjadi asam pirufat, bisa berubah menjadi asam asetil-CoA. Berikutnya, dari asetil-CoA bisa berubah menjadi senyawa lipida, ini yang kemudian disebut lipogenesis. Kapan dia akan berubah menjadi lipida? Pada saat kebutuhan energi kita ini tercukupi. Jadi kalau energi kita tercukupi, maka siklus TCA ini akan ditutup. Jadi proses pembentukan energi ini diblokir. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh asetil-CoA yang harusnya masuk ke dalam siklus TCA akan masuk ke jalur yang berwarna merah ini, ya. Saudara perhatikan, tidak ada jalur pembuangan asetil-CoA selain ke siklus TCA dan selain ke lipogenesis. Tidak ada dari asetil-CoA ke atas menjadi karbohidrat atau dari asetil-CoA naik menjadi protein, nggak ada. Yang ada hanya jalur melalui lipogenesis. Artinya apa? Apapun yang kita makan, ya, apapun yang kita makan, jika jumlahnya berlebihan, maka sudah barang tentu akan terbentuk senyawa yang namanya lipida melalui jalur lipogenesis, ya. Jadi kalau Anda makan nasi berlebihan, ya, sementara aktivitasnya sedikit, ya, seperti masa pandemi ini, kuliah online, tugas online, olahraga online, seluruhnya online, maka tidak bisa makan online, harus makan nasi, ya, makan mie, makan pempek, makan bakso, seluruhnya, ya. Kalau olahraga online, makanan bisa online, pasti seluruhnya bisa online. Tapi sayangnya makanannya tidak bisa online. Yang online hanya aktivitasnya. Apa yang terjadi? Akan terjadi surplus energi. Surplus energi itu yang bagaimana? Kebutuhan atau energi yang kita dapatkan dengan energi yang kita keluarkan itu akan lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh dibanding dengan aktivitasnya. Yang terjadi adalah pergeseran atau perubahan dari asetil-CoA yang dirubah ke dalam lipida melalui reaksi lipogenesis, ya. Inilah sebabnya apapun yang dimakan kalau berlebihan akan menyebabkan gemuk, ya. Sementara kalau orang Palembang selalu ditanya sudah makan belum? Belum, gitu ya. Baru makan pempek kapal selam, ya. Terus ditanya sudah makan belum? Belum. Saya baru makan tekwan, baru makan mie 2. Kapan makannya? Ya makannya nunggu setelah makan nasi. Nah, itulah. Jadi inilah yang akan menyebabkan tubuh kita akan menjadi gemuk, ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi siklus TCA ini akan tertutup pada saat kondisi tubuh kita kelebihan energi, ya, sehingga reaksinya akan cenderung ke lipogenesis. Oke. Ini adalah penjelasan bagaimana energi diproduksi, ya, energi diproduksi karbohidrat, ya, karbohidrat, protein, dan lipida ini akan sama-sama, ya, akan sama-sama menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus TCA, ya. Ini adalah jalur titik temu.
Oke, ini juga sama penjelasan tadi. Apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan, seluruhnya akan menjadi lipida, ya, yaitu melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur katabolisme, di mana lipida atau polimer lipida akan dirubah menjadi energi. Nah, kemudian ada jalur anabolisme atau proses pembentukan lipida, di mana pada saat kita kelebihan energi ini akan disintesis menjadi senyawa lipida kembali yang kemudian disebut dengan anabolisme, ya. Oke. Nah, jadi ini pembahasan penting di dalam lipida, ya. Ini terjadi titik temu tadi yang saya gambarkan sebagai siklus TCA. Jadi ada komponen penting yaitu dari pencernaan lipida untuk dihasilkan energi, ya, tentu melalui reaksi beta oksidasi, kemudian masuk ke dalam siklus TCA. Total energi yang dihitung pada saat metabolisme lipida adalah hasil penambahan energi pada beta oksidasi ditambah dengan energi yang dihasilkan di dalam siklus TCA. Energi yang dikeluarkan itu sama, yaitu dalam bentuk ATP, kemudian NADPH, dan FADPH, yaitu adalah energi yang dihasilkan. Jadi perhitungannya sama persis dengan perhitungan karbohidrat, ya, yaitu ATP, NAD, dan FAD. Yang membedakan hanya pada masing-masing jumlahnya, ya, jumlah FAD, jumlah NAD, dan jumlah ATP-nya. Oke. Oke. Nah, ini adalah bagaimana metabolisme lipida, ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa lipida ini berasal melalui proses katabolisme yang terdiri dari degradasi lipida atau disebut dengan katabolisme, atau lebih dikenal juga sebagai oksidasi lemak, yang melalui proses satu pencernaan, ya, pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan dari mulut kemudian sampai ke usus. Ini namanya pencernaan. Jadi pencernaan fisik terjadi di mulut, kemudian lanjut ke kerongkongan, ya. Di kerongkongan akan terjadi pencernaan fisik, kemudian masuk ke dalam lambung, di dalam lambung akan terjadi pencernaan kimia, selanjutnya kemudian masuk ke dalam usus yang akan terjadi pencernaan kimia enzimatis, ya, selanjutnya dilanjutkan dengan penyerapan. Nah, penyerapan ini adalah masuknya komponen lipida dari saluran pencernaan, kemudian masuk ke dalam saluran darah. Kemudian selanjutnya transport lemak, di mana proses transport lemak ini sangat spesifik, ya, berbeda dengan transport karbohidrat, ya. Nah, transport lemak ini adalah bagaimana mengangkut lipida di dalam darah supaya bisa masuk ke dalam sel. Setelah masuk ke dalam sel, baru nanti kita akan bahas bagaimana proses beta oksidasi lipida. Nah, ini adalah bagian penting dari degradasi lipida atau reaksi anabolisme. Kemudian nanti pada pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas bagaimana apabila kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih, ya. Artinya bagaimana lipida ini akan disintesis dari bahan baku asetil-CoA menghasilkan lipida yang kita sebut sebagai anabolisme. Nah, senyawa apa saja yang akan kita bahas nanti? Yang pertama adalah bagaimana biosintesis lemak, ya. Biosintesis lemak ini asam palmitat yang akan diproduksi. Jadi dari bahan baku asetil-CoA akan menghasilkan senyawa disebut dengan asam palmitat. Kemudian dari asam palmitat nanti akan mengalami perpanjangan yang disebut dengan elongasi, atau akan terjadi perubahan dari lipida tunggal ke ganda yang disebut dengan desaturasi. Kemudian selanjutnya bagaimana asam lemak itu akan dirubah menjadi triasilgliserol atau trigliserida, ya, bagaimana biosintesis trigliserida. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana jika lipida itu akan dirubah menjadi fosfolipida, ya. Kemudian bagaimana biosintesis kolesterol dan steroid, ya. Ini yang akan kita bahas di bagian lipida, ya, bagian lipida untuk anabolisme. Oke.
Berikutnya, sebelumnya kita akan membahas bagaimana lipida ini dicerna, ya. Sama seperti karbohidrat, kemarin sudah dibahas, harus masuk melalui mulut, ya. Jadi mau tidak mau ini harus dimakan, ya. Jadi harus dimakan. Terjadi pencernaan yang pertama adalah di mulut, ya, melalui proses pengunyahan. Nah, pada saat pencernaan di mulut terjadi perbedaan antara lipida dan karbohidrat. Pada lipida, pencernaan di mulut itu hanya terjadi pencernaan secara fisik saja, ya, karena terjadinya pengecilan ukuran. Sementara ada untuk karbohidrat sudah masuk reaksi enzimatis, ya, karena ada enzim karbohidrat yang diproduksi dari saluran dari mulut, ya. Tetapi khusus untuk lipida, pencernaan di mulut hanya proses pencernaan secara fisik saja, ya. Jadi berikutnya, ya, setelah lipida ini dikunyah, maka akan ditelan, ya. Ya, kalau misalnya dibuang, dilepehkan saja, nanti tidak akan menjadi energi. Jadi syarat untuk bisa dirubah menjadi energi, yang pertama harus dikunyah, kemudian ditelan, ya, ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi reaksi fisik juga, yaitu apa, dari gerak peristaltik, ya, dari akan gerak peristaltik. Akibat gerak peristaltik ini, maka akan terjadi pengecilan, membantu proses pengadukan dan pengecilan ukuran. Oke, berikutnya selanjutnya akan masuk ke dalam lambung. Nah, oke, lambung inilah adalah titik pertama di mana lipida dilakukan pencernaan secara kimia, ya, yaitu kimia enzimatis, kimia non enzimatis, ya. Di mana letaknya? Ya, jadi lambung ini dia menghasilkan bahan yang disebut dengan asam lambung, ya. Asam lambung itu pH-nya 2-3, sangat asam. Nah, akibatnya akan melakukan degradasi, ya. Jadi lambung ini akan membantu pencernaan reaksi melalui reaksi kimia non enzimatis, ya, dengan pH yang rendah, ya. Akibat pH rendah, maka yang terjadi adalah kerusakan jaringan, ya, baik jaringan karbohidrat atau kerusakan makromolekul, baik karbohidrat, kemudian protein maupun lipida. Nah, akibat adanya pencernaan oleh asam tadi, akibat adanya kerusakan protein, akibat kerusakan karbohidrat, terjadi pemisahan masing-masing komponen, maka akan memudahkan pencernaan lipida. Oke, nah setelah dari lipida ini, setelah dari lambung ini, maka lipida selanjutnya akan dikeluarkan dari lambung. Nah, setelah keluar dari lambung inilah, maka baru akan terjadi reaksi yang disebut dengan pencernaan kimia enzimatis, ya. Oke. Nah, ini adalah organ pankreas, ya, organ pankreas. Ini merupakan organ penting di dalam proses pencernaan lipida. Ya, sebenarnya bukan hanya lipida saja, karena sebagian besar enzim dihasilkan di pankreas, baik itu pencernaan untuk lipida maupun pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, ya. Jadi ini merupakan organ penting di dalam proses pencernaan karena pankreas akan menghasilkan banyak enzim. Oke. Poin yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya di dalam pencernaan lipida adalah cairan empedu, ya, cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan di dalam liver, ya, liver atau hati. Jadi yang berwarna coklat ini adalah liver atau hati, diproduksi dari bahan baku yang namanya kolesterol, ya. Jadi kolesterol kemudian dirubah di dalam hati menjadi
cairan empedu yang kemudian disimpan dalam bentuk kantong empedu ya. Jadi disimpan di dalam kantong empedu. Kapan empedu ini akan dikeluarkan dari kantongnya? Ini pada saat di dalam lambung berisi makanan ya. Jadi kalau misalnya lambungnya ada makanannya, terus akan dikeluarkan makanannya, maka otomatis cairan empedu ini akan menetes. Ya. Kalau saudara pernah mendengar ada orang yang diangkat kantong empedu ya, misalnya, gara-gara misalnya ada batu empedu ya. Jadi kalau ada batu empedu itu posisinya di sini ya. Jadi kalau ada orang yang ada batu empedunya, ini di sini. Nah, kantong empedu ini adalah selaput yang sangat kecil, selaput yang sangat tipis dan sensitif. Jadi kalau orang yang sudah pernah operasi kantong empedu, ini bukan dioperasi tapi dipotong ya. Jadi diambil dari sini, diambil di sini. Oke. Kemudian diambil dengan kantong empedu ya, karena ini sangat sakit sehingga biasanya orang langsung diambil saja. Bagaimana dengan metabolisme lipida? Ini sebenarnya tidak ada masalah ya, nggak ada gangguan. Karena apa? Karena empedu atau cairan empedu ini tetap dihasilkan oleh liver ya. Jadi liver tetap menghasilkan walaupun kantong empedunya itu sudah diangkat. Bedanya di mana? Bedanya kita tidak bisa saving saja ya. Jadi bedanya kita tidak bisa menyimpan kantong tidak bisa menyimpan empedu. Kenapa? Karena kantongnya sudah ada, sudah tidak ada. Sama dengan kalau Anda nggak punya dompet itu pasti tidak ada uangnya. Kenapa? Karena tidak ada tempat menyimpannya. Pak, dompetnya dimasukkan dalam peti. Nah, itu ya. Kalau uang masih bisa masuk dalam peti atau masuk ke dalam bank. Tapi kalau empedu tidak bisa. Jadi untuk orang yang sudah diangkat kantong empedunya, sebenarnya tidak masalah dari segi pencernaan, cuman tidak bisa saving saja. Artinya apa? Kapan saja empedu akan netes terus, ya, empedu netes saja. Ada tidaknya makanan di dalam lambung, ya, tetap saja. Oke. Nah, cairan empedu ini apa fungsinya? Oke, jadi ini memegang peranan penting. Ini hanya metabolisme lipida saja, ya, hanya metabolisme lipida saja. Teorinya begini. Nah, jadi kalau lipida ini adalah senyawa yang tidak larut air, ya. Jadi lipida merupakan senyawa yang tidak larut air. Sementara enzim pencernaan ini adalah senyawa protein. Artinya dia larut air. Nah, satu senyawa tidak larut air, yang satu senyawa larut air. Jadi dua senyawa ini tidak akan ketemu. Ya, dua senyawa ini tidak akan ketemu. Maka untuk menemukan antara lipida dan enzimnya, inilah peran penting dari cairan empedu. Ya, jadi cairan empedu ini akan membentuk senyawa. Jadi empedu, cairan empedu ditambah lipida akan bentuk senyawa namanya misel. Nah, misel ini akan memudahkan ketemunya antara lipida dengan enzim. Ya, sekali lagi, yang paling penting adalah lipida akan ketemu dengan cairan empedu membentuk senyawa yang namanya misel. Misel ini berfungsi untuk memfasilitasi pertemuan antara lipida dengan enzimnya, ya. Dalam bahasa gaulnya ini namanya mak comblang. Nah, mak comblang. Sekali lagi, kalau Anda ingin mengingat fungsi empedu di dalam saluran pencernaan, ingatlah kata mak comblang, ya. Oke, cukup jelas? Ya, pasti jelas sekali. Berikutnya. Nah, ini penjelasan tadi. Oke, ya. Jadi empedu tadi, garam empedu terdiri dari asam empedu yang berasal dari kolesterol. Tadi sudah saya jelaskan. Garam empedu bersifat amfifilik, fungsinya adalah mengemulsi lemak, membentuk senyawa yang namanya misel. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Jadi lipida ada di bagian dalam. Ini adalah bagian lipida. Nah, kemudian ini adalah bagian bile salt atau empedu, ya, cairan empedu yang berisi dengan garam empedu. Nah, dari sinilah baru
terjadi proses pencernaan. Oke. Oke, ini adalah proses pencernaan lipida, ya. Oke. Jadi pencernaan lipida ini tadi sudah dirubah menjadi empedu, dicampur dengan lipida membentuk senyawa misel. Ya, bentuk emulsi ini baru akan terjadi reaksi atau reaksi enzimatis. Nah, ada dua tahap, ya, ada dua tahap pemutusan lipida di dalam saluran pencernaan. Yang pertama adalah lipase atau enzim lipase yang berasal dari empedu, yang berasal dari pankreatik, ya. Tadi ada organ tubuh penting yang namanya pankreas, ya. Jadi pankreas ini berisi salah satunya adalah enzim, ya, enzim lipase. Nah, enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu apa? Yang pertama adalah preduodenal lipase atau kita sebut sebagai pankreatik lipase, ya. Kemudian yang kedua, lipase yang berasal dari pankreas adalah kolesterol esterase. Kemudian poin yang ketiga, enzim yang dihasilkan dari pankreas adalah fosfolipase A2, ya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu peran masing-masing enzim ini, ya. Oke. Jadi nanti kita akan membahas mengenai bagaimana peran duodenal lipase atau lipase pankreatik di dalam pencernaan lipida, kemudian peran kolesterol esterase di dalam pencernaan lipida, dan peran fosfolipase, ya. Oke, jadi untuk kuliah sesi pertama ini waktunya cuman 45 menit, ya. Oke, nanti ini akan saya tutup dulu, kemudian nanti saya akan share link berikutnya, ya. Oke, jadi nanti akan saya kirim ke grup supaya memudahkan ini. Jadi ada 3 orang yang siapa saja yang tidak hadir. Tolong dicatat ketua tingkatnya, ada kan ketua tingkatnya?